pengacara Indonesia, tempat kami mengabdi. Semoga Tuhan Yang Esa selalu menolong kita. Puji dan syukur kami kehadiran Tuhanku yang telah menjadikan kami advokat Indonesia. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, tempat kami mengabdi. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, tempat kami mengabdi. Jangan lupa lur, komen, like, subscribe-nya di Prabu Official Channel. Salam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum. Bertemu lagi dengan kami tim PRB Lope, saya dengan Kang Prabu, yang mana janji saya pribadi ataupun tim dalam episode pertama akan menyampaikan artikulasi daripada perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Namun saya sudah sampaikan kisi-kisi walaupun sedikit, tetapi nanti akan saya bedah lagi. Insya Allah hari ini saya bedah sedikit-sedikit. Namun sebelum itu kami dari keluarga besar PRB Lope mengucapkan syamana wa syamakum taqullahu mu'mina wa minkum syamana wa syamakum marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa di bulan ini membawa sebuah keberkahan yang mana mengarah kepada nuansa etika keimanan. Amin, insya Allah. Oh iya. Salam gogo. Baik, saya akan lanjutkan perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, artikulasi yang mana masyarakat tidak semua tahu dan tidak semua bisa mengerti apa itu pidana dan apa itu perdata. Kadang-kadang perdata bisa disampaikan hubungan seseorang dengan seseorang tentang uang atau apa, kan seperti itu. Cuman tidak salah, itu benar. Yang jelas hukum perdata seperangkat hukum yang mengatur kepentingan hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan individu lain, ataupun individu dengan badan hukum lain di dalam kepentingan keperdataan mereka yang mengingatkan diri seperti itu. Itu perdatanya. Kalau pidana, seperangkat aturan hukum yang tertulis hubungannya antara individu dengan negara, yang mana di dalamnya ada sebuah etika ataupun larangan-larangan, ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Itu poin daripada perbedaan pidana dan perdata. Namun jangan salah, di dalam perdata pun ada sebuah peristiwa hukum dari sebuah perikatan. Kadang-kadang keperdataan dilarikan ke pidana. Bagaimana bisa seperti itu?
Padahal ranahnya ranah perdata. Kenapa bisa masuk ke pidana? Sementara seperti itu. Demikian. Saya akan sampaikan contoh daripada perdata yang sering dilarikan ke pidana, padahal itu salah. Di dalam perdata kan sudah jelas-jelas seperangkat aturan atau seperangkat hukum yang mengatur tentang kepentingan seseorang dengan orang lain atau badan hukum secara keperdataan. Tetapi konteksnya tiba-tiba di tengah perjalanan dilaporkan penipuan dari sebuah perikatan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana apakah itu masuk ke pidana umum atau ke pidana atau masih dalam perdata? Padahal itu semua perdata. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka terlalu dini mengatakan itu penipuan. Misalkan contoh seperti dari kerjasama bisnis atau apa, tiba-tiba ingkar janji pada waktu yang ditentukan harus dikembalikan sebuah prestasi dari sebuah prestasi. Namun si penerima prestasi itu tidak melakukan, ataupun yang menerima prestasi tidak melakukan sebuah prestasinya. Itu dikatakan cacat. Terus kan dilaporkan secara hukum. Terus dilaporkanlah pidananya tentang penipuan. Padahal jelas semua bisnis di dalam hukum perdata asas yang pertama adalah trust, yaitu kepercayaan. Maka bukalah pasal 1338 asas fakta sunt serpanda. Dalam asas fakta sunt serpanda dikatakan bahwa satu atau dua orang yang mengikatkan diri di dalam perikatan, maka itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sifat keperdataan ya, camkan itu. Yang kedua, lahirlah dari 1338 itu 1320, yaitu kesepakatan. Apa saja dalam kesepakatan itu? Cakap, dewasa, klausa yang halal, jelas permasalahan apa yang dibisniskan di dalam 1320. Nah, kemudian ketika ingkar dari 1320 belum masuk ke ranah pidana. Sekalipun pidana, tapi pidana secara administratif, secara keperdataan. Di mana itu muncul? 1321. Apabila ada upaya seseorang melanggar ataupun ada tipu daya dari sebuah perikatan menjadi apa? Tipu muslihat, pidana di dalam keperdataan. Jadi tetap itu perdata. Selesai. Banyak contoh lagi, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya keluarga besarku, warga Subang yang saya cintai dan saya hormati, yang sangat fenomenal sekarang, yaitu grup emak-emak, yang mana ada sebuah perekrutan Bang Emok. Bagaimana itu Bang Emok? Sekarang Bang Emok dia menggelontorkan peminjam uang ke masyarakat. Kemudian tidak ditagih, ujung-ujungnya sampai rumahnya diambil, sampai dilaporkan ke polisi. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Salah besar. Karena apa? Bang Emok dasar hukumnya tidak jelas, tidak ada. Karena apa? Perusahaan yang menggelontorkan atau yang memutarkan perputaran uang tanpa ada dasar hukum, apalagi didampingi oleh OJK, maka itu adalah apa? Ilegal. Jadi untuk masyarakat yang masuk ke dalam lingkup seperti itu sampai membiuskan ataupun sampai masyarakat ribut antar grup, antar tetangga, antar golongan di dalam perjanjian Bang Emok itu, saya katakan jangan dibayar, jangan dibayar. Selesai. Ada lagi, sementara dari Bang Emok banyak saya mendengar ketika tidak membayar, Bang Emok itu melaporkan ke kepolisian. Dan oleh kepolisian diproses, kasihan. Ya itu tadi saya katakan bahwa Bang Emok tidak ada dasar hukum. Apa dasar hukum? Secara legalitasnya apa? Masyarakat yang terjerat oleh Bang Emok, apalagi tanpa ada dasar, tanpa ada perjanjian secara hukum yang mengikat, kalau akhirnya harus
menjadi sebuah resesi moral, perpecahan, lebih baik jangan dibayar. Dan ketika ada sebuah aduan ataupun laporan dari pihak Bank Emo terhadap warga masyarakat, temui saya di sini, PRB Lopem. Saya bantu. Akan saya sampaikan trik-trik hukum dan ilmu-ilmu hukum untuk membentengi warga masyarakat hukum, khususnya Kabupaten Subang yang kurang memahami tentang hukum. Saya akan menjadi benteng garda terdepan untuk masyarakat Subang. Prabu Lawyer atau Prabu Lopem. Untuk warga masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Subang yang mana mau menyalurkan atau mau bertanya, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, datang ke PRB Lopem dengan nomor di nomor telepon ini. Dan yang beralamat di sini nih, Jalan D. Kartawigenda 24, Karanganyar, Kabupaten Subang. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Usikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Salam hukum.